Ini Gunung Tidore, gunung di belakang kita ini. Nah, Gunung Tidore itu statusnya saat ini dorman. Tapi dorman juga bukan berarti mati selamanya, tetap ada kemungkinan hidup atau aktif. Nah, sehingga di wilayah ini, pulau-pulau kecil ini memang disebut dengan pulau kecil vulkan atau pulau kecil gunung api. Ini ada Bahtiar sama Mas Agung ini, kudu menjelaskan kamu Gung, ini Tidore ini seperti apa karakteristiknya. Ayo monggo Mas Agung, kamera pindah ke situ aja. Nah. Ya, kalau Tidore ini sebenarnya kalau orang-orang kita tanya ya, orang nggak tahu kalau ini gunung api. Taunya ya ini kan ya hanya pulau aja. Orang-orang menduga bisa macam-macam kan terbentuknya gitu. Tapi kalau berdasarkan hasil penelitian memang ini terbentuk dari aktivitas vulkanik. Hasil penelitian kami itu kan ada dua, yang Telaga Kaldera itu, Gunung Telaga, sama Gunung Tidore yang Gematubu itu. Yang kalau Gunung Telaga itu letusannya itu memang sudah sangat lama ya, 18.000 tahun yang lalu. Tapi kalau yang Gunung Tidore atau Gematubu ini terakhir abad ke-13 seperti itu. Jadi ya kalau kita bicara dalam skala geologi belum terlalu lama seperti itu. Ada kemungkinan dia masih bisa aktif atau erupsi lagi. Jadi kita harus tetap waspada, tidak boleh lengah untuk upaya mitigasi kebencanaan, khususnya di pulau-pulau kecil vulkanik. Kita mau turun di spot Santo Pedro. Bekas kreator. Kita akan nyari pinnacle dan geomorfologi features-nya adalah vulkanik bawah laut. Mas Agung, Mas Bah, lokasi yang turun barusan sama di beberapa tempat di Ternate kan ini mesti slope, ya kan? Dan kalau disambung dengan riset yang sekarang baru dikerjakan UGM, Pak Bahtiar dengan yang teman-teman Lapan, BIG, terus mana lagi? BNPB sama BMKG sama juga. BMKG kan risetnya untuk mendeteksi atau melakukan identifikasi pulau kecil vulkan melalui citra penginderaan jauh dan GIS. Terus kalau hasil kita turun memang terutama di spot 1 sebetulnya ya itu kan ada apa sih namanya pinnacle, kalau menurut saya intrusi yang naik kedalaman 25 sampai 30. Terus itu menandakan bahwa sistem vulkanik di seluruh kepulauan aktif saja nih, tidak hanya di Ternate. Kan itu rangkaian ya, Ternate, Tidore sama yang yang barusan satu busur vulkanik. Kalau Ternate sendiri itu saja nih, kita di kotanya itu masih di lereng atas seperti itu. Ya, mulai ya ibaratnya itu masih di puncak. Masih di puncak ya. Kalau sampai bawahnya masih. Nah, sehingga kalau kita pas turun kan mesti di slope. Jadi kalau memang dari temuan kita yang awal itu kan memang Ternate, Tidore, Maitara, Hiri itu kan memang dari aspek geomorfologi masuknya memang pulau kecil vulkanik. Dari feature geomorfologinya ya, waktu dari atas ya. Iya, betul. Apalagi kalau kita tadi lihat dari bawah airnya kan memang ada sambungannya itu kan, maksudnya memang dia secara morfologi kan memang masih berbentuk kerucut kayak tumpeng gitu kan, Mas. Dan di dua spot dive itu nggak wall, pure wall gini kan, dia mesti deep slope-nya, jadi kayak masih menandakan lereng, morfologi lereng. Sebetulnya di BIG itu punya data batimetri sih, yang lebih detail, diambil dari kan ada beberapa metode ngambil ya, bisa pakai multi beam echo sounders atau single beam. Kalau kita biasanya turun gitu kan single beam. Tapi di BIG kita pakai single beam, pakai multi beam, terus kadang pakai yang surface unmanned vehicle itu. Ya. Terus yang di daerah pantainya pakai lidar UAV, pakai lidar Citra. Kan ada beberapa yang sudah nembus penetrasi 2 meter, 1 meter kan sudah sangat bagus. Kalau di sini ada batimetrinya, mungkin nanti kita ditelusur di BIG, mungkin bisa direkonstruksi bagus Pak. Kalau di risetmu, di sekitarnya itu. Terutama membuktikan morfologi gunung api.
yang berbeda. Kemarin kita memang belum pakai data batimetri karena kan memang ini kan untuk pulau-pulau kecil kan, kalau yang data Demnas kan memang skalanya masih Sangat kecil ya? masih sekitar 180 meter resolusinya kira-kira Yang di segitu. lautnya. Ya, Sampai di laut. yang batimetri nasional bukan Demnas, yang batimetri nasional. Itu kalau yang spot pertama tadi yang ada kayak kreator nggak kelihatan ya Gunung 180 Enggak begitu. belum kelihatan. Sebenarnya tadi itu kita kan hanya di sisi mana tadi itu? Baratnya atau utaranya kayaknya. Mepet dengan Mepet Pulau dengan Ternate kan? Ternate. Yang Ya, kalau sebenarnya kan itu Ternate itu ada- dapatnya yang di Ngadi Mar. Ya. Ngadi Mar itu kan dia juga bekas Kreator. kreator letusan kan. Ya. Dan itu akan agak besar sehingga kan kalau dari pandangan kita aja kan nggak kelihatan semua tuh enggak. Jadi kita harus mungkin nyusur terus melingkari gitu kan. Baru-baru kelihatan. Kalau dari beberapa peta misalnya di Dive Center tadi kan Ternate, kemudian ada Ngadimar, kan di bawahnya ada lingkaran itu kan. lingkaran gunung api lama Iya, itu kalau di peta Kayak kreator. geomorfologi itu memang masuk kelihatan. itu. Yang Nah kan kita tadi di seputaran situ. iya di sebelah situ. Di Cuman kan nggak bisa nge-capture lingkarannya itu gitu. Karena kita kan terbatas kan. Luas juga tadi. mungkin berarti di risetnya Bahtiar ya bisa jadi perlu checking kayak gitu ya. Ada beberapa yang Dengan batimetri saya kira bisa. Iya, akan lebih melengkapi sama argumen yang sudah kita hipotesis yang sudah kita bangun. Nanti kalau misalnya ditambah data batimetri akan lebih mantap. kalau bisa sebetulnya itu endingnya adalah kayak standar nasional Indonesia untuk pemetaan identifikasi pulau-pulau kecil vulkan dari citra satelit gitu kan. Tidak hanya vulkan saja sebenarnya Pak Aris, jadi termasuk misalnya dia pulau kecil yang koral atau mungkin yang atol atau yang mungkin fragmen kontinen, nanti harapannya bisa sampai muncul SNI bagaimana memetakan, karena kan tipologi pulau itu kan juga berpengaruh terhadap potensi bencana yang ada kan. Kalau misalnya pulau vulkanik kita bandingkan dengan pulau atol tentu saja beda potensi bencananya. Kalau atol kan pasti kan dia pulaunya hilang atau seperti apa. Kalau pulau vulkanik kan mungkin ada erupsi gunung api atau seperti apa. Tapi reasoning yang dikerjakan kan terkait identifikasi untuk pulau kecil vulkan toh. Iya. Metode yang kamu kembangkan itu. Kalau yang fokusnya lebih ke vulkan, tapi kita tetap memetakan secara keseluruhan. Nanti kan akan dibandingkan kan. Artinya oh yang vulkan begini dengan ciri-ciri begini. Kalau dengan citra ternyata yang bisa dipotret yang vulkan begini, nanti yang nggak vulkan bisa kepotret juga. Tapi kan bisa diidentifikasi oh ini vulkan, ini non vulkan. Nah, maksudnya kalau di BIG itu kan masuknya di pemetaan integrasi tematik. Di integrasi tematik itu kan per tematik, misalnya kita kemarin mengerjakan pemetaan lahan baku sawah atau mengerjakan pemetaan rawan banjir yang SNI-nya kita buat kan, atau peta kebakaran hutan juga SNI-nya kita buat di 2019. Nah mungkin yang pemetaan gini bisa dibuat juga kan nanti kerjasama dengan BIG untuk membuat SNI identifikasi pemetaan kecil vulkan. Meskipun di BIG juga kalau di pusat kelautan dan lingkungan pantai ya benar ya, pusat kelautan dan lingkungan pantai itu kita memang melakukan pemetaan pulau kecil Pak. Dan pulau kecil ya dengan menggunakan citra satelit, sehingga nanti mungkin kapan-kapan perlu diskusi dengan teman-teman di PKLP itu metode yang dikembangkan misalnya sama atau berbeda atau mungkin perluasan dari itu kan bisa. Kalau setahu kami memang untuk pemetaan pulau kecil kan memang sudah ada, untuk gazeter nasional juga sudah ada di BIG. Tapi kan untuk lebih detail lagi untuk dia masuk tipologi yang mana memang Berarti tipologi Tipologi ya, bukan pulaunya. hanya identifikasi pulau, Bukan hanya identifikasi. luasannya terus objeknya ya. kalau tapi data pulau tipologi memang ya. sudah ada di gazeternya Iya, BIG iya, memang iya. sudah ada, tapi tidak masuk ke tipologi. Oke, berarti kita mau masuk tipologi. Karena kan Berarti kita iya betul. berarti harus mengetahui Survei juga ya? tipologi pulau kecil, misalnya vulkan, karbonat gitu Betul, tadi ya. iya betul. Kan parameter yang kita gunakan kan juga tidak hanya ukuran. Kalau pulau kecil kan kurang dari 2000, tapi juga ada misalnya material, kemudian pola aliran sungainya seperti apa, seperti itu. Karena kan kita fokusnya ke kebencanaannya, bukan hanya sekedar mana yang kecil, mana yang tidak, seperti itu. Iya, sama tadi kalau kita bisa identifikasi yang letusan-letusan parasitik tadi itu ya bermanfaat untuk kita misalnya prediksi ke depan, bukan prediksi ya, tetapi antisipasi lah di jalur yang sama itu kemungkinan kan jalur lemah untuk
munculnya celah Iya, bener. celah vulkanik Dan baru. itu satu sistem toh. Iya. Dan saat ini di Indonesia Ya, memang tapi nggak perlu ngeden-ngedeni kalau satu Ya. sistem itu semuanya bareng. Apa Kei kemudian Gama Lama terus Tidore. Ya, nggak ada kaitannya, semua punya dapur magma Iya, sendiri-sendiri. catatan di peta KRB itu kan juga itu kalau terjadi letusan di pusat itu tidak mempertimbangkan letusan yang seperti Danau Ngade ataupun Tolire itu kan itu letusan samping itu belum ada antisipasinya, dan di wilayah Maluku Utara ini termasuk salah satu yang rawan itu. Buktinya udah ada Ngade, ada Tolire Jahat, Tolire Dan itu semuanya kreator, semuanya adalah bekas letusan. bekas letusan. Freatomagmatik. Freatomagmatik. Disertasimu terkait Sister Island, kebencanaan Ternate, sistem Sister Island dengan Tidore itu hanya pertimbangan letusan Gama Lama tok dari Ya, itu. baru itu karena memang sejauh ini kan yang menjadi concern itu karena di Ternate itu ya menjadi pusat ini ya, pusat pertumbuhan dan sebagainya, sehingga penduduknya di situ kan padat. Itu kan yang perlu diantisipasi. Sekarang aja udah lebih dari 260.000. Nggak ada 1 juta ya. Ya enggak. Oh, Tapi kan semalam saya debat ada nggak 1 juta nggak ada. enggak ada. 260.000. 300-an lah menurut saya. Kurang. Oh, kurang. 260.000 sekarang itu, dan tapi tidak mudah untuk evakuasi segitu Iya, banyak gitu loh. Jadi kalau tidak ada antisipasi ataupun mitigasi sebelumnya yang berkoordinasi ataupun kesepakatan ya akan susah itu. Ya karena kan pulaunya gunung api. Kalau terjadi letusan ya evakuatnya harus marine base, evakuate Marine semuanya base. harus pindah. Iya. Berarti kan memperhitungkan jumlah outlet untuk keluar, Iya. pelabuhan, kemudian jumlah kapal, Kapalnya. kemudian kesiapan inletnya. Iya. Di Tidore misalnya harus ada berapa titik untuk masuk secara bersamaan. Betul. Apakah bisa didarati oleh kapal Iya. besar atau misalnya. kecil? Nah, kalau seperti ini kan bisa kapal pelabuhan kecil bisa gitu. Risetmu Dermaga sampai ke kecil. situ ngitung, kan kayaknya masih ngitung sampai kesiapan Ternate tapi belum yang Kalau lokasi untuk menerima ya. parameternya udah, Oh, oke. parameter yang di bagian akhir itu saya membuat ada 4 parameter kan yang Dan riset yang sekarang Perkembangan. dikembangkan yang hibah dikti itu yang salah satunya yang Tidore yang Agung terlibat itu untuk pengembangan itu. Mbak. Ya, untuk melanjutkan kita melihat kondisi Tidore sama Hiri seperti apa. Oh, Jadi kan fokus kedua itu. seperti apa kondisi morfologinya, kemudian reliefnya, termasuk juga sejarah letusannya. Jadi kan memang ternyata Gunung Kiematubu di Tidore itu kan pernah meletus ya kan. Paling yang meletus terakhir itu pada abad ke-13. Nah, informasi itu tidak banyak yang tahu seperti itu. Nah, itu kan juga perlu diwaspadai. Misalnya tidak hanya Ternate yang pindah ke Tidore, tapi juga Iya, Ternate juga harus siap. siap Misalnya menerima, orang Tidore ya. mengungsi ke Ternate. Gunung api Durman itu tidak berarti mati soalnya. Jadi Iya. ada suatu saat dia akan Bisa aktif erupsi. kembali. Potensi. Erupsi lagi. Meskipun dia sudah dorman sampai ratusan tahun, Betul. 100 tahun, tetap ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan. Ya kayak Sinabu kan 400 tahun enggak. 400 tahun nggak aktif, jadi Sekarang orang malah sudah sangat lupa. aktif. Tapi yang untuk yang ukurannya sampai belasan ribu ya, seperti yang Tidore 18.000 itu memang kalau di Indonesia sejauh ini ya belum pernah ada ya. Ya, Kalau yang di Telaga, Gunung Telaga. ya 18.000 belum ton. ada yang kemudian aktif kembali gitu. Tapi ya ada kemungkinan. Namanya juga Iya. jalur. Kalau ada yang lemah terus kemudian magmanya banyak ya bisa nerobos juga. Jalur lemah yang ini ada tempat yang lemah. Ya itu bisa dipicu oleh gempa, misalnya ada patahan di situ kan bisa membuat Iya. keluar. Tipikal pulau kecil gunung api itu di Indonesia bagian timur semua kebanyakan. Maksudku Ya, kalau Enggak metode- juga di barat yang di Krakatau. Oh iya, Ada. hanya. Ya paling barat Krakatau. Paling barat Krakatau ya. Kalau di tengah enggak ada kan ya. Di tengah Di enggak tengah. ada. Karimun itu enggak proses. Dulu kalau dulu di Jawa itu sebenarnya di bagian selatan itu juga gunung api. Oh. Yang di era Tapi kan tidak create morfologi gunung api pulau kecil gunung api, Pak. Ya, tidak, hanya tidak. daratan besar. ya akhirnya dalam besar karena ada terjadi pengangkatan. Nah, maksudku kalau metode yang diterapkan, kan ini testingnya di Ternate. Itu metode bisa di-exercise di tempat lain yang gunung api, pulau kecil gunung api. Ya, di Atau Sulawesi Utara, di Awu, di Ambon, di kemudian Flores, Flores. gitu. Mungkin Yang bisa mulai di-exercise. dari situlah, dari Bali, NTT ke sini. Berarti sampai bisa ke diteruskan. Berarti Bisa kita diteruskan. bisa ngedev di
Flores sangat di bisa. Labuan Bajo Nah, keren itu. tuh. Kalau saya sih siap dan Oh, siap iya. sekali.